Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami melanjutkan kisah ini, kami disclaimer terlebih dahulu bahwa kisah ini tidak sepenuhnya cerita sebenarnya. Namun, cerita ini diangkat berdasarkan kisah yang pernah terjadi. Beberapa bagian cerita mengalami penambahan dan pemenggalan guna untuk membuat cerita lebih menarik, namun tidak menghilangkan benang merah dari peristiwa sebenarnya. Dan apakah cerita ini benar-benar karena ulah makhluk-makhluk dari dimensi lain, atau hanya sebuah fata morgana dari alam semesta? Wallahu alam bisyawab. Cerita ini datang dari seorang remaja laki-laki yang masih duduk di sekolah menengah atas. Dia menceritakan pernah mengalami kejadian di luar nalar yang membuatnya selalu terngiang-ngiang dalam ingatannya. Untuk menyederhanakan cerita, kita ambil plot dari pelaku cerita. Namaku Ari, usiaku 16 tahun. Aku duduk di sekolah menengah atas kelas 11. Aku memiliki 3 orang sahabat. Mereka bernama Andi, Bima, dan Doni. Kami selalu nongkrong bersama. Selain kami satu kelas, kami juga memiliki hobi yang sama, yaitu memancing. Seringkali kami menghabiskan hari libur dengan kegiatan memancing. Terkadang kami pergi ke spot pemancingan yang belum pernah kami jamah. Di daerah kami masih banyak hutan, baik itu hutan perkebunan maupun hutan yang masih alami. Seperti biasa, setiap hari Sabtu tiba, kami selalu membahas mau kemana kami pergi memancing. Berbagai informasi kami kumpulkan dari berbagai sumber, di mana ada spot mancing yang bagus. Dari beberapa informasi yang kami dapatkan, informasi dari Andi adalah yang paling menarik. Dia mendapatkan sebuah informasi bahwa ada satu spot yang banyak ikannya, yaitu di sebuah lubuk sungai di kecamatan tetangga. Namun, tersiar kabar bahwa lubuk tersebut terkenal angker karena ada makam tua peninggalan kampung terdahulu, serta kabarnya juga dijaga oleh ular piton yang besar. Namun, jiwa muda kami masih menggelora. Kami pun akhirnya memutuskan untuk pergi memancing ke spot itu. Tibalah hari Minggu pagi yang kami tunggu-tunggu. Seperti biasa, kami berkumpul di rumah Andi untuk mempersiapkan perlengkapan memancing. Setelah semuanya siap, kami pun berangkat dengan menggunakan 2 sepeda motor. Aku berdua dengan Andi, sedang Bima bersama Doni. Karena Andi yang sedikit mengetahui lokasi yang dituju, maka Andi yang menjadi pemandu kami. Lokasi yang kami tuju merupakan lokasi yang berada jauh di dalam hutan. Kami pun harus meninggalkan jalan aspal dan mulai masuk menyusuri jalan tanah setapak milik warga untuk pergi ke kebun. Perjalanan pun memerlukan energi yang lumayan tidak sedikit, sebab jalan yang kami lalui memiliki kondisi yang buruk dan becek. 1 jam kami sudah masuk ke dalam hutan.
kami pun bertemu ibu-ibu paruh baya yang tampak pulang dari kebunnya. Kami pun bertanya tentang lokasi spot yang kami tuju. Ibu itu tampak terkejut dan menyarankan supaya kami tidak memancing di sana karena berbahaya. Namun, kami tetap memaksa untuk pergi ke sana. Dan akhirnya, ibu itu menunjukkan jalan menuju spot tersebut. Dia mengatakan kami harus berjalan sekitar 20 menit lagi. Nanti setelah di ujung jalan setapak ini, kami akan bertemu 3 pohon besar yang berdiri lurus berjajar. Kami bisa meletakkan sepeda motor kami di sana, sebab perjalanan menuju lubuk itu tidak bisa dilalui kendaraan karena kondisinya adalah hutan yang cukup curam. Satu lagi pesan ibu itu, bahwa sebelum melewati 3 pohon besar tadi, kami harus permisi, dan selama di sana jangan berkata atau bertingkah yang kurang ajar. Kami pun melanjutkan perjalanan dengan berbekal petunjuk ibu pekebun tadi. Setelah hampir setengah jam perjalanan dengan penuh perjuangan, sampailah kami di ujung jalan setapak, dan benar kami disambut oleh 3 pohon besar yang berdiri berbaris. Kami pun berhenti dan langsung memarkirkan sepeda motor kami. Keamanan ganda kami gunakan untuk mengantisipasi kalau ada yang mau mencuri motor kami. Setelah selesai memarkirkan motor, kami pun bergegas pergi menuju spot lubuk itu. Saking semangatnya, Andi langsung nyelonong berjalan menuju spot itu. Kami pun langsung mengikuti Andi dari belakang. Ternyata perjalanan kami tidak semudah yang kami bayangkan. Kami masih harus berjalan kurang lebih setengah jam lagi untuk benar-benar sampai di spot itu. Jalan yang curam serta semak belukar yang rapat membuat kami harus berjuang keras mencapai spot tersebut. Setelah pukul 11 siang, akhirnya kami pun benar-benar sampai di lubuk yang kami tuju. Lubuk itu sangat indah, sebuah tikungan sungai dengan dinding batu yang tinggi serta pelataran pinggir sungai yang datar membuat kami sangat menyukai tempat itu. Kami langsung menyiapkan peralatan memancing dan mencari tempat yang kami sukai. Kami berempat pun berpencar dan memancing sendiri-sendiri. Aku mengambil sebuah batu besar di bawah pohon rindang untuk memancing. Suasananya yang sejuk dan dingin membuat aku terasa sangat nyaman memancing di sana. Namun, suasana nyaman itu tidak dibarengi dengan ganasnya tarikan ikan. Hampir pukul 1, tak ada satupun ikan yang aku dapatkan. Akhirnya, aku memanggil Andi, Doni, dan Bima untuk makan siang sembari melihat perolehan ikan mereka. Kami pun berkumpul di tempat datar di pinggiran sungai. Dari kami berempat, hanya Andi yang mendapatkan ikan, dan itu lumayan cukup banyak. Sedangkan aku, Doni, dan Bima tidak mendapatkan seekor ikan pun.
kami pun makan siang bersama. Setelah beberapa saat istirahat, kami pun melanjutkan memancing kembali. Karena saking asyiknya, hari pun tidak terasa mulai sore. Waktu menunjukkan sudah pukul 4 sore. Aku pun memanggil mereka untuk diajak pulang. Doni dan Bima sudah menepi, dan mereka pun sama sepertiku, tidak mendapatkan ikan seekor pun. Namun Andi belum menampakkan batang hidungnya. Kami pun segera mencari Andi karena kami takut kemalaman. Akhirnya kami menemukan Andi yang sedang asyik memancing. Kami pun menghampirinya dan mengajaknya pulang. Ternyata Andi mendapatkan ikan yang lumayan cukup banyak, sehingga dia tidak mau diajak pulang. Kami pun akhirnya memaksa Andi untuk pulang karena hari yang semakin sore. Dengan marah-marah dan sumpah serapahnya, Andi pun akhirnya mau kami ajak pulang. Kami pun berjalan naik menuju di mana motor kami diparkir. Ternyata perjalanan pulang lebih menguras tenaga. Apalagi si Andi yang membawa ikan lumayan banyak, ia selalu ketinggalan di belakang. Bukan kami tidak mau membantu membawakannya, tetapi si Andi sendiri yang tidak mau dibantu. Sekitar pukul 6 maghrib, kami sampai di parkiran motor. Namun Andi masih tertinggal di belakang. Kami pun memanggil Andi. Lama tak ada sahutan, kami pun memutuskan untuk menyusulnya. Setelah beberapa saat kami menyusul Andi, kami pun menemukan Andi sedang terduduk diam sambil memegang ikannya. Kami pun menanyakan mengapa Andi duduk di sana. Andi pun diam sambil tatapannya yang tertuju ke arah lubuk. Kami pun kemudian berinisiatif untuk memapah Andi berjalan menuju motor. Setibanya di motor, kami pun naikkan Andi ke motor dan aku bonceng menuju pulang. Singkat cerita, kami tiba di rumah sekitar jam 9 malam. Andi masih tetap membisu dengan tatapan kosong. Setibanya di rumah Andi, kami pun langsung pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya Andi tidak masuk sekolah. Kami bertiga pun heran mengapa Andi tidak masuk sekolah. Apa karena kekenyangan makan ikan hasil pancingan kemarin, kata kami bercanda. Kami pun mencoba menghubungi Andi dengan mengirimkan pesan WA. Aku pun menanyakan perihal kenapa dia tidak masuk sekolah. Ternyata pesanku langsung dijawab oleh Andi. Ia mengatakan bahwa dia mau pindah. Kami bertiga pun terkejut. Pindah kemana si Andi? Mengapa kemarin dia tidak cerita? Kami pun menanyakan pindah kemana kepada Andi. Ia pun membalas dengan mengatakan akan pindah ke Lubuk. Kami bertambah aneh mendengar jawaban Andi. Jangan-jangan dia sudah gila mancing di sana, pikir kami bertiga. Kami pun memutuskan untuk menemui Andi sepulang sekolah. Setelah setengah 2 jam pelajaran pun selesai. Sesuai janji,
kami langsung menuju rumah Andi. Setibanya di rumah Andi, kami melihat rumah Andi sudah ada banyak orang yang berkumpul dan terlihat sebuah tenda di depan rumahnya. "Ada apa ini?" tanya kami. Aku pun kembali mengirim chat WA kepada Andi lagi. "Ada apa di rumahmu?" Andi pun membalas bahwa orang-orang akan mengantarnya. "Kamu yang mana? Kok tidak kelihatan?" kataku kembali. "Aku yang pakai baju serba putih di atas mobil hijau," balasnya. Kami pun mencari-cari di mana ada mobil berwarna hijau. Kami pun menanyakan kembali kepada Andi. Namun kali ini WA-ku tidak terkirim. Seolah-olah nomorku diblokir oleh Andi. Kami pun kemudian mendekat ke rumah Andi. Dan betapa terkejutnya kami ketika melihat sebuah keranda keluar dari rumah Andi. Kami pun bertanya kepada orang-orang di sana, namun mereka terdiam, seolah-olah mereka tidak menghiraukan kami. Kami pun mendekat ke sebelah keranda yang sedang dipamitkan. Dan ternyata itu benar keranda yang mengantarkan jenazah Andi. Ada apa dengan Andi? Padahal barusan dia WA dengan kami. Lalu siapa yang membalas WA-nya? Dalam kebingungan, tiba-tiba ada sebuah tangan yang menyentuh pundakku. Aku pun menoleh ke belakang, dan tiba-tiba seorang wanita memelukku, yang ternyata itu adalah ibuku. Kami pun bingung karena tangis tiba-tiba pecah di sana. Ibuku, Ibu Bima dan Ibu Doni saling memeluk anak mereka masing-masing. Setelah tangisan mulai reda, aku pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Mereka menjelaskan bahwa kami tidak pulang semalam, yang pamit mau mancing. Penduduk pun mencari kami ke lubuk tempat kami memancing, dan mereka menemukan kami bertiga di sebelah motor di bawah 3 pohon besar dalam keadaan bengong dan diam dengan pandangan yang kosong. Sedangkan Andi ditemukan masih di tempat dia memancing dengan kondisi meninggal dunia dan dalam keadaan leher terlilit senar pancing. Lalu kami dibawa pulang hampir subuh. Dan kami dalam keadaan bengong dan linglung. Hingga ibu menyentuh pundakku dan aku pun merespon belayan ibuku. Di sanalah semua menangis dan memeluk kami. Lalu kami menceritakan bahwa kami telah pulang kemarin dan bersekolah hari ini. Dan kami pun mengirim WA ke Andi dan dia pun membalasnya. Aku pun menunjukkan chat kepada orang-orang dan ternyata pesan dari Andi tidak ada di sana. Dan ternyata kami pun bukan mengenakan pakaian sekolah, melainkan pakaian yang kami pakai memancing kemarin. Itulah kisah pada episode kali ini. Semoga ada hikmah yang dapat diambil.
selalu berserah diri dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatan kita di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.